Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Worship at Home. Kita mengucap syukur pada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sejenak kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Biarlah waktu yang ada ini Tuhan kami mau gunakan sebaik-baiknya untuk kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami naikkan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan terus bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu juga, agar kami akan menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang kuat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus ambil alih semuanya. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh Tuhan, membawa persembahan kami, membawa ucapan syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
saudara semuanya. bawa persembahan Berikan yang terbaik dari Bapa malam hari ini. kudus-Mu. Bawa hatimu, serahkan kepada Bapa. Menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Ya yang telah melayakkan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaanmu.
tidak ada tempat yang terindah Tuhan selain di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bertepuk tangan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau sambut Sang Raja. Yesus, 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 itulah namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Ya, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Sekali lagi mari katakan sambut Sang Raja. Yeah, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Sebab kemuliaannya besar tiada terkira.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat ini kita siapkan hati kita untuk kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita untuk kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Siapkan tanah hati yang terbaik Bapak Ibu untuk kembali taburi dengan benih firman Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang Waktumu selalu yang terbaik Bapa. waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Allah rindu mendengar suaramu dinaikkan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Sekhala. Satu-satunya yang ku Haleluya, Yesus. satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Ku andalkan, Kau satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Sebab Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Sebab Kau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan, kami mau percaya Engkau satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan, Engkau satu-satunya sumber pemulihan di dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam menikmati hadirat-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Mari ya Bapa, buka setiap hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau percaya setiap firman yang kami dengarkan, bahkan pada saat malam hari ini yang kami dengarkan akan meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kiranya Tuhan layakan hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan sendiri yang berbicara atas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, saya harap kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita mau sama-sama belajar mengenai satu topik. Ya langsung saja ya Bapak Ibu. Ini saya memberikan tema dari renungan kita pada malam hari ini, yaitu burnout. Ya, suatu keadaan yang mungkin saat-saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Gitu kan. Bahkan
saat ini banyak sekali remaja yang melontarkan istilah ini, burnout, ya. Kita mau lihat apa yang dimaksud dengan ini. Yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang muncul akibat stres berkepanjangan atau beban yang terasa terlalu berat. Jadi kalau mungkin kita ya, pasti kita pernah mengalami yang namanya lelah gitu kan, ketika kita selesai bekerja, ketika kita selesai melakukan sesuatu hal, kita merasa badan kita lelah, capek, seperti itu ya, kelelahan fisik. Kemudian kelelahan emosi. Kadang kita berharap sesuatu ini dikerjakan dengan cepat, tapi kita nggak sabar gitu ya. Sehingga kadang itu emosi. Kemudian ketika mungkin orang tua menghadapi anak-anaknya, ya mungkin yang bandel, emosi seperti itu. Ataupun kelelahan secara mental. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini diakibatkan stres yang berkepanjangan. Artinya apa? Ini stres yang selalu menumpuk ya, berkepanjangan. Dan itu terasa sangat berat atau terlalu berat. Jadi berbeda ketika kita mengalami suatu kelelahan yang mungkin setiap hari kita alami, yang itu bisa kita atasi. Tetapi yang namanya burnout ini, itu sangat berkepanjangan ya. Jadi ini sesuatu yang berat, sesuatu yang dibilang sangat-sangat berat ya, karena di sini dikatakan kondisi kelelahan tidak hanya fisik saja, tapi fisik, emosional, dan juga mental. Nah, saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita mau melihat ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, khususnya di Indonesia ini, mungkin di sekitar kita, apalagi saya ya, yang mengajar di sekolah. Jadi itu kadang itu anak-anak curhat, gitu, cerita. Kalau kayak capek rasanya, aduh tugas Miss, tugasnya banyak sekali Miss, ya Kian? Iya. Jadi kadang tugasnya itu banyak, masih pulang sore, ya meskipun tidak terlalu sore ya, jam 2 pulang, kemudian masih ada ekstra mungkin, kemudian di rumah masih melakukan pekerjaan rumah, bantu orang tua. Jadi mereka sudah merasa kayak capek, mengeluh gitu. Jadi ketika mereka sampai di sekolah, kadang sudah aduh males gitu ya, karena merasa capek, lelah gitu. Masih harus ketemu dengan teman-teman yang mungkin terkadang ada sedikit perdebatan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak pun sudah mengeluh gitu ya. Di sini kita mau melihat menurut kesehatan mental remaja dari data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental, termasuk depresi yang dapat berujung pada burnout. Nah, bayangkan, berusia 15 tahun ke atas, jadi ini sekitar SMP, SMA ya, mereka sudah mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, melaporkan peningkatan kasus depresi dan percobaan bunuh diri di kalangan pelajar sepanjang tahun 2023. Jadi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian menurut survei Asia Care 2024, ini burnout menjadi gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan di Indonesia. Yakni dengan 56% responden menyatakan kekhawatiran tersebut. Jadi ini adalah menjadi satu hal yang dikhawatirkan oleh negara kita ya, pemerintahan kita, khususnya kita juga ya. Bayangkan usia remaja sudah harus mengalami gangguan kesehatan mental, depresi dan lain sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Banyak sekali hal yang menyebabkan ini. Merasa lelah dalam pekerjaan,
kemudian ada tekanan-tekanan melalui masyarakat dan lain sebagainya, yang itu kembali lagi yang menumpuk, stres yang berkepanjangan. Nah, ini dampaknya bagi hilangnya pengharapan dalam kehidupan mereka yang mengalami hal ini. Sehingga apa? Banyak sekali terjadi percobaan bunuh diri. Ya. Di beberapa bulan yang lalu banyak sekali ya kita dengar kasus-kasus bunuh diri yang terjadi oleh mahasiswa, gitu kan, oleh pemuda, banyak sekali yang terjadi. Gitu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita mau sama-sama membuka mata kita ya, melihat bahwa di sekitaran kita ini harus kita khawatirkan juga. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita ini mengalami hal yang seperti ini tanpa kita ketahui, atau jangan sampai kita sendiri yang mengalami hal ini. Nah, lalu bagaimana menurut Alkitab? Memang secara langsung di Alkitab tidak disampaikan ya mengenai burnout ini. Tidak disampaikan secara langsung. Tetapi banyak sekali tokoh-tokoh yang mengalami hal yang demikian. Mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami patah semangat. Bahkan mereka meminta supaya Tuhan sendiri yang membunuh mereka. Ada banyak sekali ya di dalam kisah Perjanjian Lama diceritakan Ayub, banyak sekali penderitaan yang harus ia hadapi. Ia harus kehilangan keluarganya, harta kekayaannya, ia mengalami sakit penyakit. Ya. Kalau kita di posisi itu mungkin kita sendiri tidak akan bisa ya. Kemudian Elia juga mengalami hal yang sama ketika ia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita mau belajar dari seorang pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yaitu Musa. Kita mau belajar dari Musa, bahwa Musa juga mengalami hal ini. Musa mengalami kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan juga kelelahan mental ketika ia harus memimpin bangsa Israel. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Dikatakan demikian, ayat yang ke-4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, pada saat itu bangsa Israel mengeluh ya, karena mereka setiap hari harus makan mana, makanan yang Tuhan kirimkan untuk mereka. Jadi mereka mengeluh. Di situ dikatakan di ayat yang keempat, mereka yaitu orang-orang Israel kemasukan nafsu rakus. Mereka mengingat-ingat waktu mereka masih di Mesir, bahwa mereka bisa makan enak, bisa makan ikan, bisa makan mentimun, semangka dengan enak. Tetapi ketika ia keluar dari Mesir, apa yang mereka makan sama ya. Mungkin kadang kita kalau di rumah, misalnya saya di rumah gitu ya, kalau menunya sama itu kan, aduh tempe terus. Saya ingat waktu saya kuliah dulu ya, di asrama. Jadi menunya itu tidak pernah lepas dari 5T. Kami sebutnya 5T, tahu, tempe, toge, telur, terong. Ya, bukan telur. Jadi
tidak pernah lepas dari ini. 1 minggu pasti ada ini. Gitu. Bosan ya. Nah sama, waktu itu yang dialami bangsa Israel. Mereka setiap hari harus makan mana. Jadi mereka mengeluh. Gitu ya. Selanjutnya di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di pagi di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Jadi ini dikisahkan ya, bagaimana bangsa Israel harus makan. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan demikian, ketika Musa, perhatikan, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ya, kita kembali ke slide selanjutnya. Jadi di dalam bilangan pasal yang ke-11 ini, yang terjadi adalah, di slide ya, bangsa itu mengeluh tentang makanan, mereka merindukan daging, seperti tadi yang saya sampaikan, dan merasa bosan dengan mana yang Tuhan berikan. Jadi Musa mendengar itu semua, keluh kesah dari bangsa Israel. Bayangkan kalau kita lihat dari kisah Musa dipanggil, Musa merasa tidak bisa ya, ketika ia harus memimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhan nyatakan bahwa benar-benar Musa itu dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi di sepanjang perjalanan keluar dari bangsa Mesir, Musa terus-menerus mendengar keluhan dari bangsa Israel. Khususnya di dalam bilangan pasal yang ke-11 ini. Dan kita mau melihat tekanan yang dialami Musa. Mengapa saya sampaikan Musa mengalami yang namanya burnout ini? Lelah, stres yang berkepanjangan. Ya. Yang pertama, Musa mendengar keluhan bangsa Israel. Di ayat yang ke-4 sampai yang ke-9, itu disampaikan semua keluh kesah dari bangsa Israel. Mereka mengeluh, mereka harus makan mana setiap hari. Bahkan tadi disampaikan di ayat yang ke-10, mereka semua menangis di depan pintu kemah Musa. Bayangkan ya, ada seorang pemimpin, kemudian rakyatnya ini menangis, mengeluh. Kita posisikan sebagai Musa. Ketika kita mendengar itu, kita sebagai pemimpin, bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan bingung, bagaimana harus menghadapi mereka semua, bagaimana harus menenangkan mereka semua. Di sini saya tuliskan ada kata kunci, di ayat yang ke-4 itu, mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah keinginan yang tidak terkendali atau nafsu yang berlebihan. Jadi Musa harus menghadapi keluhan-keluhan mereka, bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel yang punya keinginan yang tidak terkendali, nafsu yang berlebihan. Jadi itu seolah-olah itu menjadi tanggungan Musa ya. Apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan oleh bangsa Israel, itu yang ditanggung oleh Musa. Itu yang menjadi tekanan pertama yang dialami Musa. Bahkan Musa sampaikan, itu suatu perbuatan yang jahat di ayat yang ke-10.
Karena apa? Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Mengapa dipandang jahat oleh Musa? Karena tidak hanya membangkitkan murka Tuhan, tetapi di sini disampaikan bahwa mereka kemasukan nafsu rakus, keinginan yang berlebihan. Ya. Mereka tidak bisa melihat pemberian daripada Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan melalui mana itu tadi. Tetapi mereka sekali lagi karena keinginan yang tidak terkendali. Mereka menginginkan hal yang lebih. Ini yang dikeluhkan oleh bangsa Israel. Kita mau melihat tekanan apa selanjutnya yang dialami oleh Musa. Yang kedua adalah Musa merasa tanggung jawab yang harus ia pikul sangat berat. Di mana Musa sering merasa harus menangani semuanya sendiri. Di ayat yang ke-11 saya bacakan, mengapa kau perlakukan hambamu ini? Jadi ini Musa berkata kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Setelah Musa mendengar keluhan dari bangsa Israel, Musa datang pada Tuhan. Musa ngomong sama Tuhan, mengapa kau perlakukan aku Tuhan, hambamu ini? Karena apa? Musa tahu posisinya ya. Posisinya sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi di sini disampaikan bahwa mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk. Jadi Musa merasa keadaan yang dihadapi, situasi yang dihadapi pada saat itu benar-benar tidak bisa terkondisikan. Tidak bisa dikendalikan oleh Musa sebagai pemimpin. Kita mau mengingat di kejadian tahun 1998 ya di Indonesia. Waktu itu banyak sekali orang yang demo ya. Semua mahasiswa turun demo, semuanya tidak terkendali. Polisi-polisi datang berusaha untuk mengamankannya pun tidak bisa. Nah, ini mungkin situasi yang dihadapi Musa waktu itu ketika mendengar keluhan, tangisan dari bangsa-bangsa Israel. Musa sendiri tidak bisa mengkondisikan itu semua. Tidak bisa mengendalikan bangsa Israel waktu itu. Makanya Musa katakan dengan buruk. Tuhan seolah-olah memperlakukan Musa dengan buruk. Karena Musa sendiri tidak bisa mengendalikan orang-orang Israel waktu itu. Bahkan di sini dikatakan Musa mengatakan demikian, mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ketika Musa menghadapi tekanan, ketika Musa harus mendengar semua keluhan itu tadi, Musa merasa bahwa Tuhan itu enggak ada di pihak Musa. Musa tidak bisa melihat kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan Musa merasa bahwa tanggung jawabnya itu sangat besar, seolah-olah Tuhan itu tidak ambil alih tanggung jawab itu ya. Karena apa? Fokus Musa waktu itu kepada situasi yang harus dihadapi. Kepada orang-orang yang mengeluh. Jadi Musa merasa tanggung jawab yang dipikulnya itu sangat berat. Sehingga perkataan yang kurang baik ini ya, saya sampaikan karena kurang baik. Karena apa? Musa sendiri pun mengeluh pada Tuhan. Musa mengatakan bahwa Musa diperlakukan dengan sangat buruk. Musa tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan.
Seolah-olah Musa hanya yang bekerja sendiri untuk mengendalikan orang-orang Israel waktu itu. Jadi ini tekanan kedua yang dialami oleh Musa. Kita mau melihat yang terakhir, tekanan yang ketiga, yaitu kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Kita mau lihat langkah yang diambil oleh Musa. Ketika Musa mendengar keluhan tadi, tertekan, ia datang kepada Tuhan, menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, Musa menjadi putus asa. Ya, dalam beberapa situasi Musa menunjukkan tanda-tanda keputusasaan yang mendalam, bahkan sampai meminta kematian sebagai jalan keluar. Kita akan baca di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Musa menjadi putus asa, disampaikan bahwa aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ini sangat terlalu berat. Jadi kepercayaan yang sudah dibangun Musa ketika ia dipilih untuk memimpin bangsa Israel hilang begitu saja. Musa menjadi putus asa, Musa menjadi patah semangat. Musa katakan ia tidak dapat lagi memikul tanggung jawab itu. Karena apa? Karena tekanan-tekanan yang sudah dialami sebelum-sebelumnya yang dihadapi oleh Musa. Tekanan yang berkepanjangan ini tadi. Dan sekarang kita mau melihat respon dari Musa. Yang pertama tadi tekanan yang dihadapi adalah keluhan dari bangsa Israel. Yang kedua, tanggung jawab yang begitu berat. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Sehingga respon yang diambil oleh Musa atau reaksi yang diambil oleh Musa di ayat yang ke-15, saya bacakan demikian. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau, Tuhan, membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lihat reaksi Musa. Musa katakan kepada Tuhan, bunuh saja aku Tuhan. Karena tekanan yang begitu berat yang dialami oleh Musa. Tidak hanya 1-2 tekanan, tetapi tekanan yang berkepanjangan yang harus dialami Musa menghadapi bangsa Israel. Nah, di sini kita mau melihat bahwa keluhan-keluhan yang kita terima ya dari orang lain, itu bisa mempengaruhi kita. Seolah-olah kita yang menanggung semua keluhan orang yang ada di sekitar kita. Yang itu seolah-olah itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita selesaikan. Sama seperti Musa. Musa menampung semua keluhan yang dialami oleh bangsa Israel. Ya memang benar, Musa menyampaikan semua keluhan itu kepada Tuhan. Tetapi reaksi Musa menjadi putus asa, hilang harapan, bahkan dia katakan, bunuh saja aku Tuhan. Nah, kita mau melihat di sini bahwa harusnya bangsa Israel juga sadar bahwa mereka punya Tuhan. Ia bisa mengeluh kepada Tuhan. Tetapi karena ia terlalu bergantung kepada Musa, dia menyampaikan semua keluhannya kepada Musa. Seolah-olah Musa yang menjadi harapan bagi mereka. Musa sendiri pun yang mendengar semua keluhan itu tidak sanggup ya. Ia merasa tanggung jawabnya terlalu besar.
Ini yang perlu sama-sama kita pelajari pada hari ini. Kita mau melihat respon daripada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat situasi yang dihadapi Musa pada waktu itu, tapi Tuhan melihat semua apa yang terjadi dan respon apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan Musa dalam kondisinya yang berat. Sebaliknya, Dia memberikan solusi. Ya, Tuhan itu Tuhan yang berjanji ya. Tuhan yang berjanji setia untuk menolong kita. Ketika dari awal Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Musa. Meskipun Musa mengalami hal yang berat, Tuhan itu selalu tolong. Tuhan selalu memberikan solusi bagi Musa. Sama dalam peristiwa ini di dalam Bilangan pasal yang 11. Tuhan tidak meninggalkan Musa begitu saja. Meskipun Musa sampaikan ia ingin mati, meskipun Musa mengeluh kepada Tuhan, meragukan kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu memberikan solusi bagi Musa. Yang pertama adalah dengan membagi tanggung jawab. Yaitu dengan memilih ke-70 orang tua-tua. Jadi Musa sebagai pemimpin tidak sanggup ya harus memimpin semua bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga membagi tugas mereka kepada ke-70 orang tua-tua. Jadi ada manajemen pekerjaan ya pada waktu itu. Sungguh luar biasa ya, solusi yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan pada waktu itu untuk mengatasi peristiwa ini. Sama seperti kita, kadang kita dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam suatu pekerjaan, kita merasa tanggung jawab yang kita miliki sangat besar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu bisa minta tolong kepada orang di sekitar kita. Jadi jangan merasa ketika kita memiliki tanggung jawab yang besar, justru kita banggakan itu. Oh, saya bisa, saya punya kekuatan yang besar untuk bisa menyelesaikan banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Tapi di sini Tuhan mau memberikan contoh bahwa akankah lebih baik untuk kita bisa membagi-bagikan. Bukan berarti kita menyuruh orang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, tapi belajar untuk kita membagi tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan orang-orang Israel pada waktu itu. Dikatakan di ayat yang ke-23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi Tuhan menjanjikan daging yang diminta oleh bangsa Israel. Tuhan memenuhi kebutuhan bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang ketiga, respon Tuhan adalah Tuhan memberikan solusi supaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi ketiga hal ini yang perlu sama-sama kita pelajari. Mungkin saat ini kita mengalami kelelahan fisik, emosi, dan mental, mengalami burnout, stres yang berkepanjangan. Mungkin kita menghadapi satu penyakit yang itu kita merasa tidak bisa sembuh, tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita mengalami toxic relationship. Atau mungkin dalam keluarga kita memiliki tekanan. Percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan solusi bagi kita melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi yang harus kita lakukan hari ini, jujur kepada Tuhan, kita mau sampaikan apa yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan itu tahu apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita, tapi kita mau belajar jujur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau berbagi tanggung jawab. Dan yang terakhir,
kita percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jadi ini yang kita mau sama-sama ingat dan pelajari supaya kita bisa mengatasi tekanan yang kita hadapi. Kita mau percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Karena Tuhan satu-satunya Allah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami kembali diteguhkan bahwa kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebab sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau hari-hari ini kami jauh daripada Engkau. Kami rindu ya Bapa untuk kami terus menghampiri tahta-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami kasih karunia-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang sakit, yang terus mengeluh Tuhan akan sakitnya. Dan mungkin sudah berseru kepadamu Tuhan, kami mau percaya Tuhan pada saat ini Engkau nyatakan lawatan-Mu atas mereka, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami yang mengalami tekanan ekonomi, kami yang mengalami tekanan dalam kehidupan keluarga kami, dalam hubungan sesama kami, bahkan dalam pekerjaan kami mau percaya Tuhan memberikan solusi bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menghadapi itu semua dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab sungguh kami percaya tidak ada satu hal yang tidak dapat terselesaikan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur, kami percaya ada hikmat yang boleh kami terima melalui ibadah kami ini. Kami percaya kami boleh terus mengalami pertumbuhan dalam iman kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom.